Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudari sekalian yang saya cintai, kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Sebelum saya akan menjelaskan, saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Ma'arif, bisa dipanggil Fathul, dengan NIM 5230203039. Dengan dosen saya M. Syarif Kolili MPDI. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu tentang pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam membawa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang di dalamnya membawa ajaran yang bukan mengenal satu segi, tetapi berbagai segi kehidupan. Karena di dalam ajaran tersebut menyangkut masalah akidah, syariah, akhlak yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selain itu juga terhadap komponen dalam Al-Quran, perkataan ilmu, yakni pengetahuan tentang sesuatu yang mengandung kejelasan. Ilmu merupakan salah satu hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya, dan setiap ilmu mempunyai ilmu yang dapat menganggap suatu sistem menghasilkan kebenaran itu sendiri. Yang kebenaran tersebut hendaklah kita cari dan tidak mengenal waktu, karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya bisa dari akal. Terlebih lagi yang bersumber dari wahyu berupa Al-Quran dan hadis itu sendiri. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kehidupan bagi manusia. Begitu juga dasar dengan seorang ilmuwan dalam menjelaskan apa yang telah ia miliki, karena di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas tentang pedoman umat manusia sebagai seorang ilmuwan. Baik, kalau begitu hendaklah bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dilandasi dengan beriman dengan takwa, karena kita mempunyai akal ilmu pengetahuan. Dengan konsep ilmu pengetahuan itu sendiri, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Dalam segi bahasa, ilmu adalah kejelasan atau Quraisy Shihab 434. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya masdar dari alima ya'lamu, berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu menurut istilah ilmu diartikan idraku syai bihaqikoti, atau yang artinya mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu diartikan sebagai science atau umumnya diartikan sebagai ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Atau Jujun 1928. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yakni yang pertama, ilmu pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan merangkap ke gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut, seperti ilmu hukum, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, ilmu pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan atau kepandaian tentang soal dunia akhirat, lahir dan batin, dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu batin, ilmu akhlak, ilmu sihir, dan sebagainya. Rahman Agesa mengatakan dengan metode-metode tertentu. Untuk kewajiban menuntut ilmu itu sendiri, itu seperti akal yang bisa mencari ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan tersebut manusia bisa membedakan dengan makhluk yang lain. Hal ini sangat jelas tersirat dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah tentang nama-nama benda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah berfirman, memerintahkan kepada Adam, hai Adam, beritahulah kepada mereka, malaikat atau iblis, nama-nama benda. Adam pun memberitahukan dengan menyebut nama-nama benda kepada malaikat dan iblis di depan Tuhan. Dari kisah ini, semenjak itu manusia diciptakan dengan mempunyai akal dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.
Potensi ilmu untuk mengembangkan ilmunya dengan izin Allah, dengan arti kata, manusia itu dituntut untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena dengan pengetahuan dapat membedakan antara manusia dengan malaikat dan makhluk hidup lainnya. Dan melalui pengetahuan, kita dapat mencapai kebenaran. Dan kebenaran adalah nama lain dari yang nyata dan yang hakiki. Untuk persoalan yang kedua, apa faktor yang membuat bangsa Barat maju dalam peradabannya, sedangkan kaum muslimin masih tertinggal jauh? Kemunduran kaum muslimin saat ini tidak lain karena banyak masyarakat yang telah meninggalkan kitab suci, yakni Al-Quran. Sehingga pada saat ini kitab suci merupakan pedoman kehidupan bagi umat muslim. Sebagai ajang perlombaan, hanya sedikit orang yang mampu mengamalkan isi kandungan dalam ayat suci Al-Quran itu sendiri. Orang Islam mundur karena meninggalkan kitab suci mereka. Al-Quran hanya dijadikan ajang perlombaan dan ayatnya hanya dijadikan tulisan dan di atas kertas putih kecil. Kemajuan pola pikir dan peradaban masyarakat non-muslim cenderung mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga peradaban masyarakat non-muslim secara tidak langsung telah menjalankan hal-hal yang terdapat di dalam kandungan kitab suci Al-Quran, yakni umat Islam. Non-muslim itu disiplin, kerja keras, masalah gatal kepada ilmu pengabdian, kepedulian kepada fakir miskin mereka amalkan. Ini adalah jawaban sangat strategis dari Syekh Amir Said Aslan. Itu ucapnya. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di suatu kawasan saja. Peradaban Islam dalam bentuk internasional mengalami kemunduran. Karena saat perdagangan Islam internasional tidak secara berlangsung dengan baik, kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Dan untuk kesimpulannya, untuk kali ini, ilmu pengetahuan hendaklah kita cari sampai kemanapun dan tidak mengenal usia, baik ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat, yang bersumber utamanya dari wahyu dan akal, karena kita semuanya punya akal dan wahyu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal kita bisa berpikir bagus untuk menyerap ilmu pengetahuan yang baik dan benar, karena pengetahuan merupakan segala fenomena alam dapat dicapai oleh indera manusia itu sendiri. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tersebut hendaklah didasari dengan iman dan takwa, karena seandainya kita mencari ilmu pengetahuan itu tanpa didasar dengan keimanan dan ketakwaan, maka tidak akan menghasilkan kemaslahatan umat manusia itu sendiri dan alam lingkungannya, bahkan akan mengalami kehancuran dalam ilmu itu sendiri. Makanya kita harus mengamalkan dan mempunyai iman yang kuat untuk menjadi kesatuan yang utuh untuk mencari ilmu itu sendiri, karena itu saling melengkapi. Nah, setiap umat Islam yang hendak bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju pun bisa melakukan hal itu dengan tetap mencari ilmu dan terus berusaha berpegang teguh kepada agama kita, yakni Islam. Seperti halnya bangsa Jepang, mereka mempelajari tentang ilmu Eropa tanpa terkecuali, namun tetap memegang teguh agama yang mereka yakini. Dengan itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi, bukan aspirasi untuk menggapai kemajuan. Jika kita muslim berusaha berdasarkan aspirasi dari Al-Quran, mereka akan mendapat ilmu yang sangat bagus dalam aspek akidah maupun hadis lainnya. Seperti halnya kita akan mencari ilmu dalam dunia perkuliahan, sekolah, dan lain sebagainya. Kita akan mencari persoalan. Kita akan bertanya-tanya, kenapa bisa ada jawaban 1 tambah 1 sama dengan 2? Pasti ada landasan teori tersebut. Makanya dengan itu kita harus mencari ilmu setinggi mungkin. Tapi mencari ilmu itu juga harus berlandaskan dengan agama kita yakni Islam. Karena dalam Islam itu sendiri tidak mengekang suatu umatnya untuk mencari ilmu dan tidak saling menyalahkan. Sebagaimana kita harus mencari aspirasi dalam Al-Quran itu sendiri, yang Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai umat Islam bisa berkembang dengan baik daripada umat yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan pantun ya. Mohon nanti bilang cakep ya. Ya. Siang-siang jadi kuli motong kayu, malam-malam tinggi nggak bagio. Cakep. Besoknya jalan-jalan ke Kota Batu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.